Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang pembabakan masa praaksara berdasarkan disiplin ilmu geologi dan antropologi. Ya, kalian perhatikan tabel yang ada di bawah atau ada di layar HP kalian itu. Ya, itu ada pembagian zaman, ya, masa Paleolitikum, Meso, Neo, Megalitikum atau zaman batu tua, Madya, batu muda, dan zaman logam. Nah, logam itu terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi. Sedangkan zaman batu terbagi dalam 3 zaman, yaitu zaman batu tua, batu madya, dan batu muda. Oke. Setelah tadi sebelumnya kita udah membahas tentang ya bagaimana gelombang migrasi manusia pertama di Indonesia, lalu mengenal tentang supras yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang lebih dalam tentang perjalanan waktu, ya bagaimana para supras-supras yang datang itu membangun kebudayaan mereka, ya, menciptakan suatu alat-alat yang sangat luar biasa pada zaman itu. Ya, sampai kita ketahui sendiri bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan budaya nenek moyang kita itu yang sangat dikagumi oleh dunia luar. Contohnya seperti Candi Borobudur, ya, lalu Candi Prambanan, ya, lalu juga situs Megalitikum di Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Nah, artinya apa? Nenek moyang kita itu emang seorang yang sangat pekerja keras, ya, dan memiliki jiwa seni yang sangat tinggi, ya, terlihat dari peninggalan-peninggalan bangunan-bangunannya, ya, baik peninggalan dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, ya, hingga zaman-zaman logam atau zaman batu besar. Nah, pembangunan candi-candi, ya, itu juga masuk ke dalam zaman batu besar, ya, yang berbarengan dengan zaman logam. Kenapa disebut zaman batu besar? Karena manusia itu sudah bisa membuat bangunan-bangunan yang besar, ya, yang bisa dimasuki oleh manusia. Bukan hanya bisa dimasuki, ya, namun bisa terlihat dari kejauhan. Nah, itu dikenal dengan zaman batu besar. Oke, nggak cuma di Indonesia, memang banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman batu yang ada di seluruh dunia, ya. Mungkin seperti tembok besar Cina, ya, lalu Machu Picchu yang ada di Amerika Latin, ya, dan bangunan-bangunan lainnya. Oke, kita udah sekalian perhatikan, kita langsung slide gambarnya. Oke, silakan kalian baca dulu, gantian sekarang kalian yang membaca. Setelah kalian membaca, Bapak akan memberikan penjelasan dari slide ini. Oke, nah, zaman batu tua atau Paleolitikum, yaitu terbagi lagi menjadi 3 zaman, yaitu Paleolitikum tua, Madya, dan Paleolitikum muda. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu kalau Paleolitikum tua itu bagaimana mereka mampu menciptakan alat yang berasal dari batu-batu yang biasa mereka temukan di pinggir-pinggir sungai. Nah, batu itu mereka benturkan ke batu yang lebih besar, ya, untuk dibentuk sesuai dengan keinginannya. Biasanya dibentuk kerucut atau dalam bentuk segitiga, dilancipkan, lalu diikatkan kepada gagang kayu. Nah, ikat talinya itu sendiri dari akar-akar pohon. Nah, jadilah itu tombak, lalu jadi juga anak panah atau kapak dan alat-alat sederhana lainnya. Ya, lalu kalau ciri utama dari Paleolitikum Madya itu adalah bagaimana manusia itu mulai mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan tertua di bumi itu adalah menyembah hewan, ya, sesuai dengan penemuan artefak di situs Mousterian yang mengungkapkan adanya proses pemujaan pada binatang. Nah, situs Mousterian ini adalah situs yang berada di dalam gua di mana manusia menggambar, ya, sebuah hewan yang menurut para ilmuwan itu digunakan, gambar itu digambar di dinding gua untuk proses pemujaan
atau untuk proses penyembahan. Nah, biasanya hewan yang disembah itu adalah hewan-hewan karnivora ya, hewan-hewan yang melambangkan kekuatan ya, melambangkan maskulinitas ya, melambangkan sosok yang mampu melindungi di satu sisi dan juga mampu menyerang di sisi lainnya. Nah, biasanya hewan-hewan itu seperti harimau, singa, beruang, dan lain sebagainya. Nah, bahkan mereka menciptakan hewan fiksi. Ya, beberapa masyarakat manusia purba itu menciptakan hewan fiksi sebagai hewan yang paling kuat seperti naga contohnya. Ya, atau phoenix dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu kalau ciri zaman Paleolitikum muda itu adalah mereka mulai bermigrasi keluar dari tanah mereka yaitu Afrika ke seluruh penjuru bumi. Ya. Dengan berbekal tombak, panah, ya, dan pisau batu, ya, mereka menerjang dinginnya kutub, ya, dan menantang panasnya gurun pasir, ya, hingga sampailah di Kepulauan Nusantara, sampailah mereka di Australia, sampailah mereka di Amerika. Nah, sampai seluruh penjuru bumi ini terisi penuh oleh manusia. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, silakan kalian baca lagi. Oke, sudah. Nah, ciri dari masa Paleolitikum itu adalah food gathering. Nah, ini adalah ciri yang utama. Apa sih food gathering itu? Food gathering itu adalah manusia hanya bisa menyimpan makanan, namun kemampuan untuk mengolah makanan itu nggak ada. Menyimpan atau mengumpulkan makanan dari suatu lahan, dari suatu savana atau dari suatu hutan yang mereka menyimpan untuk pasokan makanan mereka selama beberapa hari. Nah, pasokan makanan itu bisa buah-buahan, sayuran, bahkan hewan seperti rusa, ya, dan hewan-hewan buruan lainnya, gitu, yang dagingnya itu bisa menjaga pasokan makanan mereka sampai beberapa hari. Nah, lanjut yang fase kedua yaitu fase Mesolitikum atau zaman batu madya. Oke, silakan dibaca. Nah, zaman Mesolitikum atau zaman batu madya dikenal juga dengan zaman berburu meramu tingkat lanjut. Ya, bukan lagi tingkat sederhana. Nah, kalau tadi Paleolitikum itu adalah zaman berburu dan mengepul atau meramu ya tingkat pertama. Nah, sedangkan ini adalah tingkat lanjutnya, di mana mereka mulai menetap namun tidak permanen. Ya, biasanya ketika sumber daya alamnya sudah habis, mereka akan pindah lagi. Nah, mereka juga mulai bercocok tanam namun sangat sederhana. Melakukan penjinakan hewan, mengolah makanan. Nah, biasanya tempat yang mereka jadikan untuk hidup atau menetap sementara itu adalah daerah-daerah di tepi pantai dan di pegunungan, di mana banyak sumber air mudah mereka temukan. Seperti itu. Nah, jadi zaman Mesolitikum ini bisa dikatakan adalah zaman transisi manusia dari hidupnya nomaden ke hidup yang sedentair atau menetap. Oke. Nah, dari segi peralatan pun ya, kemampuan manusia dalam mengolah batu menjadi alat-alat kebutuhan sehari-hari, ya, menjadi alat-alat untuk perkakas mereka itu pun semakin baik ya. Mereka mulai mampu mengasah dengan sangat bagus, ya, lebih tajam, bentuknya pun mulai beraneka ragam. Ya. Nah, nanti jenis-jenis peralatan pada masa praksara bisa kalian lihat gambarnya
di video yang selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu masa Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, silakan kalian baca dulu. Nah, pada masa Neolitikum ini adalah masa revolusi besar manusia, yang ketika manusia mulai hidup menetap secara permanen. Ya, selain itu mereka mulai mengetik ukir-ukiran. Ya, mereka bukan hanya membuat batu itu menjadi alat serpian yang tajam, namun mereka hias batu itu dengan ukiran-ukiran untuk menyimbolkan kepemilikan alat atau senjata tersebut. Selain itu juga manusia pada masa Neolitikum sudah mengenal yang namanya perhiasan, membuat tembikar, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem kepercayaan, manusia pada masa Neolitikum sudah percaya terhadap animisme, yaitu kepercayaan terhadap arwah atau roh, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Nah, Supras Malayan Mongoloid, gelombang pertama atau Duetru Melayu masuk Nusantara melalui Taiwan itu pun pada masa Neolitikum. Ya, mereka membawa kebudayaan Neolitikum. Mereka sudah hidup menetap dan mampu menjinakkan hewan, ya, atau domestikasi hewan, dijadikan peliharaan atau dijadikan hewan untuk dikonsumsi. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah masa Megalitikum atau zaman logam atau zaman batu besar. Karena manusia pada saat itu sudah mampu membuat peralatan dalam ukuran besar, ya, dan juga mampu mengecor logam. Nah, apa sih logam itu? Logam itu kan berasal dari tanah. Ya, manusia menggali tanah, mengambil bagian yang ada di dalam tanah, lalu mereka saring. Nah, mereka temukan itu enggak semuanya unsur yang ada di dalam tanah itu adalah tanah. Ternyata juga ada unsur lain yaitu unsur logam. Nah, lalu diambillah logamnya itu, ya, yang masih berbentuk seperti pasir. Ya, lalu mereka panaskan hingga mereka meleleh. Lalu mereka cetak atau mereka cor menjadi alat-alat seperti pisau, ya, dan alat-alat lainnya yang biasanya digunakan untuk keperluan mereka sehari-hari. Itu disebut dengan zaman logam. Silakan kalian baca dulu. Oke, sudah. Nah, di zaman Megalitikum ini atau zaman logam atau zaman batu besar ini, ya manusia itu sudah ada yang namanya sistem pembagian kerja. Jadi nggak semuanya berburu semua. Ya kalau dulu zaman waktu masih berburu, ya manusia itu ya tidak ada pembagian kerja, semuanya tugasnya adalah berburu, lalu memasak bareng, pesta bareng, perginya bareng, dan apa-apa bareng pokoknya. Nah, kalau di zaman Megalitikum ini udah ada sistem pembagian kerja, ya, atau terciptanya profesi-profesi. Ya, ada yang berprofesi sebagai pengecor logam, ada yang sebagai penggali tambang atau penggali lobang, ada yang sebagai prajurit, ya, ada yang sebagai pemimpin politik, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai peternak, dan lain-lain sebagainya. Juga ada yang berprofesi sebagai ahli dalam bidang kepercayaan atau ahli agama kalau pada masa saat ini disebutnya. Nah, subras yang berasal dari masa Megalitikum itu adalah ras Deutro Melayu, ya, atau ras Mongoloid gelombang kedua. Nah, mereka memiliki kebudayaan yang jauh lebih maju karena mereka sudah mengenal logam dan kemampuan dalam arsitekturnya itu lebih tinggi. Dari segi kebudayaan mereka sudah mampu membuat bangunan-bangunan yang sangat besar. Oke. Saya rasa di sini cukup paham. Nah, masuk ke
pembagian di zaman logam. Nah, zaman logam itu sendiri dibagi dalam 3 fase, yaitu zaman tembaga, lalu zaman perunggu, dan zaman besi. Untuk di Indonesia sendiri, ya, masyarakat Indonesia tidak merasakan yang namanya zaman tembaga, namun langsung masuk ke zaman perunggu. Nah, zaman tembaga ini biasanya terjadi di masyarakat Asia Barat dan Eropa. Lalu zaman perunggu. Nah, zaman perunggu merupakan zaman di mana manusia membuat peralatan dari perunggu. Di Indonesia sendiri ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman perunggu, yaitu Cendrasa, ya, Kapak Corong, Nekara itu yang besar, yang di tengah sebelah kiri. Lalu ada Moko yang di tengah sebelah kanan. Ada Bejana dan Arca. Serta ada teknik Bivalve and Sir Perju. Nah, ini adalah alat-alat pada zaman perunggu. Nah, lalu selanjutnya fase ketiga dari zaman logam itu adalah zaman besi. Nah, zaman besi merupakan zaman di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi yang lebih sempurna daripada tembaga ataupun perunggu. Karena memang logam paling kuat, ya, pada masa itu ditemukan itu adalah besi terakhir. Ya, tembaga kalah sama perunggu kalah kuat sama besi. Nah, jadi besi itu salah satu logam terkuat yang ada di bumi bahkan sampai saat ini. Nah, zaman besi merupakan zaman di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi yang lebih sempurna daripada tembaga ataupun perunggu dengan cara meleburkan besi dari bijinya, lalu menuangkan cairan besi tersebut ke dalam cetakan atau dalam coran. Adapun hasil peninggalan dari zaman besi yang sudah ditemukan di Indonesia antara lain mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Di Indonesia benda-benda tersebut telah ditemukan di Gunung Kidul, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Selanjutnya adalah pemberian tugas. Baik, untuk tugasnya ya bisa kalian lihat di gambar yang ada di HP kalian itu. Nah, silakan kalian buat tabel ini serta informasi yang ada di atas tabel itu di kertas folio. Nah, untuk proses pengerjaannya kalian bisa searching atau lihat di buku paket maupun LKS yang sudah diberikan, ya. Setelah selesai dibuat tabelnya dan diisi, nah silakan kalian lihat poin yang ada di bawah tabel itu, ya. Setelah selesai di scan kalau punya mesin scan. Kalau tidak ada tidak apa-apa, difoto, tapi usahakan di fotonya jangan miring dan jangan ngeblur atau jangan pecah. Ya, di foto kalau folio itu kan ada 4 sisi atau 4 halaman. Nah, di fotonya per halaman. Ya. 1, 2, 3, 4 secara urut. Nah, sudah itu diupload, dikirim ke email, ditulis di judul emailnya, ya kan, tugas kelas 10 sejarah minat, terus namanya, absennya yang rapi, ya. Jangan cuman kirim email nggak ditulis nama, nggak ditulis apa-apa, cuman email kosong sama lampiran doang. Jangan seperti itu. Dikumpulkan ya pada hari ini sampai dengan pukul 21. Saya tunggu di email Bapak, yaitu lutfialfil26@gmail.com. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.